المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ar-rahmata liman shoma ramadhana liman shoma fi awwali ramadan wa atamma lahu fi awsatihi al-ghufran wa sahhalallahu lahu fi tariqatihi fi ziyadati wal jinan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal irfan, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang berbahagia, senang rasanya ketika MC menyampaikan kita sudah di hari ke-13. Subhanallah, karunia besar yang diberikan kepada Allah, datangnya bulan suci Ramadan dan kita bisa melaksanakan puasa Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, menjalankan syariat dengan menjalankan sunnah itu berbeda. Di dalam salah satu hadis dikatakan, qad faradallahu alaikumus siyam. Allah telah mewajibkan kepada kalian berpuasa. Puasa ini yang disebut dengan syariat. Puasa ini adalah rukun Islam. Tetapi Nabi mengatakan wasanantu alaikum qiyamah, dan aku mensunnahkan kepada kalian untuk mengerjakan sholat malam, ya, sholat tarawih. Jadi melaksanakan syariat, mengerjakan puasa, mengerjakan sunnahnya itu sholat malam. Ada orang bagus puasanya tapi enggak tarawih. Ada enggak, Pak? Nah, ini puasanya sah tapi dia tidak sempurna karena cuma melaksanakan syariat tapi tidak melaksanakan kesunahan. Oleh karena itu yang bagus dua-duanya, Pak, yang dikerjakan. Adapun Bapak ingin sholat tarawihnya yang 10 atau yang 20, yang 40, yang 60 silakan. Atau dengan 2 rakaat. Rakaat pertama 15 juz, rakaat kedua 15 juz. 2 rakaat khataman Al-Quran boleh tarawih. Qiyamul lail itu boleh. Sekali-sekali dipraktekin di sini asyamil boleh juga. Diumumin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang repot lagi orang puasanya rajin, tirakatnya rajin tapi enggak sholat. Nah, itu parah. Jadi orang kuat berpuasa tapi dia nggak sanggup mengerjakan sholat yang rutin itu. Mengerjakan rutin itu berat. Nah, ini menjadi sebuah hal yang penting bagi kita, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Bagaimana kita mensikapi antara ya syariat dan kesunahan. Di dalam menjalankan kesunnah-sunnah Nabi, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Nabi itu kalau berbuka, beliau mengedepankan kurma. Apakah kita, kalau kita ingin melaksanakan sunnah itu maknanya kita beli kurma? Ulama mengatakan yang tekstualis, ulama yang tekstualis mengatakan ya beli kurma. Karena memang Nabi makannya kurma. Tapi yang kontekstualis mengatakan bukan. Karena kurma itu adalah makanan pokok, maka itu dipahami adalah mineral. Ya, bahwa orang kalau berbuka puasa tidak makan, tidak minum seharian, bagus kalau dia mengonsumsi yang manis terlebih dahulu. Maka variannya, penafsirannya
Bisa jadi teh manis, bisa jadi kolak manis. Nah ini bagian dari sebuah penafsiran yang tekstualis dan yang kontekstualis. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kemudian Nabi memahami dan memahamkan kepada sahabat dan keluarganya itu. Bahwa puasa Ramadan itu jangan dikerjakan dengan cara memindahkan waktu makan. Jangan-jangan saya yang mengatakan ini seperti itu. Jadi Ramadan itu memindahkan waktu makan. Yang tadinya makan pagi, siang, dan sore atau malam kemudian diganti. Jadi maghrib, tengah malam, sama sahur. Nah, orang yang melakukan puasa dengan memindahkan waktu makan, syariatnya gugur, syariatnya sah, syariatnya insya Allah berpahala, tetapi dari sisi kesunahan, orang ini tidak menangkap hikmah, tidak mendapatkan faidah dari berpuasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, berpuasa itu, as-saum atau siam itu kalau di dalam bahasa kita disederhanakan itu lapar. Ritual lapar. Ya, bayangin Pak, lapar menjadi ritual. Lapar menjadi ibadah. Kalau kita sholat, tadi kelihatan ada gerakan rukun, ada gerakan, ada ucapan. Orang yang bayar zakat itu ada yang kelihatan, ada muzaki, ada mustahiknya, kemudian harta itu berturun. Orang yang pergi haji tambah kelihatan lagi, dia tinggalkan negaranya, keluarganya untuk beribadah. Tapi kalau orang puasa, ritual lapar itu apa? Apa maknanya ritual lapar itu? Nah, subhanallah, ternyata beginilah caranya Allah mendidik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengajarkan kepada kita, kepada sahabatnya, keluarganya, dan kepada umatnya untuk melakukan ritual itu. Dan di dalam Al-Quran itu, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana Allah juga melakukan perintah ritual lapar itu kepada umat-umat terdahulu. Jadi ritual tua, ritual yang sangat tua umurnya, lapar. Bapak Ibu sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu karena sebagai seorang pemimpin dan mesti sebagai seorang pemimpin prima harus menjadi teladan, harus menjadi percontohan, uswah hasanah yang bagus, maka mau tidak mau Allah membentuknya dengan lapar, sering lapar. Nah ini kita lihat ya antara syariat dengan kesunahan. Beliau itu diriwayatkan di dalam hadis, iza ta'asya lam yataghadda. Beliau kalau makan malam, besok siangnya tidak makan. Wa iza taghadda lam yata'asya. Apabila beliau makan di pagi, di siang hari, maka malamnya tidak makan. Berdasarkan hadis ini, Bapak saya sekalian, Nabi makannya sehari semalam berapa kali? Kok 3? Kalau makan malam, tidak makan siang. Kalau makan di siang, tidak makan malam. Sehari semalam Nabi makannya berapa kali? Cuma 1 kali. Kita sehari semalam berapa kali? 3 kali. Berarti kita menang terhadap Nabi apanya? Makannya menang kita. Alhamdulillah masih ada menangnya juga. Cuma menangnya makan.
Nah, kalau menangnya makan berarti ini filosofi dari berpuasa ini nggak tertangkap nih. Nabi kenapa sih makannya cuma 1 kali? Kalau pagi makan ya sudah sampai besok. Kalau makan malam sudah sampai besok lagi. Kenapa beliau seperti itu? Karena beliau mengatakan bahwa dengan cara laparlah orang bisa memahami orang lain. Bapak, ada yang kena asam urat. Orang yang kena asam urat yang mengatakan, ayo jangan makan berlebihan, makan duren, makan daging, jangan berlebihan. Kenapa? Dia paham yang namanya sehat itu mahal. Tapi kena dulu. Ada orang kena gula. Maka dia orang yang mengingatkan keluarganya, sahabatnya, jangan berlebihan mengkonsumsi gula, jangan lupa tidur mesti teratur, jangan tinggalkan berolahraga. Kenapa pentingnya berbadan sehat itu? Sakit dulu. Nah, ritual lapar itu adalah cara Tuhan untuk menanamkan secara spiritual bahwa yang namanya lapar itu hanya bisa dipahami oleh orang yang lapar. Kemiskinan itu, kesusahan itu hanya bisa dipahami dengan lapar. Hanya orang yang lapar yang bisa mengerti bahwa lapar itu tidak enak. Nah, ini Bapak sekalian yang berbahagia, ini bagian dari adalah sunnah nabawiyah yang ditanamkan supaya bukan cuma di Ramadan, di luar Ramadan juga lebih banyak. Kan kalau makan 1 kali berarti banyak laparnya. Kalau makan 3 kali sehari banyak kenyangnya. Nah, ini Bapak sekalian yang berbahagia. Maka dengan sifat inilah melahirkan kelembutan. Bapak Ibu sekalian, Nabi kalau tidur itu malam tersingkap, istrinya itu suka pegang perutnya. Perutnya lempes, perutnya kempes. Beliau menangis kasihan sambil dipegang. Ya Allah, orang yang maha mulia, orang yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Seorang Nabi, pemimpin bangsa, pemimpin umat, kepala negara seperti ini hidupnya. Nangis beliau ketika air mata itu menetes, ya bangun Rasulullah. Dia mengatakan menganjurkan kenapa tidak mengambil sedikit agar supaya tidak terlalu kecil, tidak terlalu lempes. Nabi mengatakan, aku tidak mau berpisah dengan sahabat-sahabatku. Itu yang dimaksud dengan ulul azmi. Ya, 4 nabi yang ulul azmi itu yang penderitaannya luar biasa. Mereka mendapati itu tidak pernah protes. Kalau aku cuma semacam ini, maka tidak layak protes. Malil lidunya wa dunyali. Aku nggak punya kepentingan dengan dunia ini, dunia juga nggak punya kepentingan sama aku. Kenapa begitu Bapak sekalian? Karena itu dirasanya dengan rasa lapar. Berbeda dengan orang yang perutnya kenyang. Maka matanya tumpul, tidak jauh dia melihat orang lain, tidak jauh penderitaannya ketika menyaksikan kesusahan. Ya. Di dalam riwayat yang sahih dikatakan, wa kana sallallahu alaihi wasallam lam yasba salasata ayyamin wa layaliha anil khubzi hatta faraqad dunya au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam belum pernah kenyang 3 hari 3 malam berturut-turut dari memakan roti sampai beliau meninggalkan dunia ini. Belum pernah 3 hari makan kenyang berturut-turut, belum pernah. Jadi ada hari kenyang berarti besok lapar. Apakah tidak ada makanan di rumah? Bukan.
sebagai kepala negara, sebagai Rasulullah itu ada zakatnya, khumus. Yang itu memang hak bagi seorang kepala pemerintahan, seorang Rasul. Tetapi memang Nabi yang tidak mau memanfaatkannya. Karena memang pendidikan puasa itu, pendidikan lapar itu yang mau diterapkan bukan cuma di Ramadan, tapi di luar Ramadan. Bapak, kita buat komparasi. Ramadan itu siang malam apa siang? Padahal kata Ramadan itu malam dan siang. Sehingga di kalangan imam mujtahid itu terjadi perbedaan. Imam Syafi'i mengatakan wajib tiap hari niat. Kenapa wajib tiap hari niat? Karena setiap hari akan pulang ke hadiratullah membawa catatan dan dia tidak pernah kembali lagi. Hari Kamis ini bukan Kamis yang kemarin dan bukan Kamis yang akan datang. Itu cuma penamaan dalam hitungan. Setiap hari maghrib berkumandang yatarakka ilas sama. Dia datang membawa catatan orang-orang yang beribadah dan yang tidak beribadah setiap hari. Kata Imam Malik, Ramadan itu nama bulan. Satuan dari 29 dan 30 hari. Maka disebut Ramadan. Pemahaman Imam Malik puasa Ramadan itu cukup niatnya satu kali. Niat di awal Ramadan cukup sah. Karena Ramadan 24 jam. Bapak sekalian, kita lagi buat pembanding lagi. Kalau Ramadan cuma siang, kemudian terjadi Lailatul Qadar di malam yang ganjil. Di sini ganjil, di Amerika genap. Itu bagaimana? Berarti orang sana nggak dapat. Nah, oleh karena itu Ramadan itu nama bulan, maka dia termasuk 24 jam. Hanya bedanya di siang kita secara ketat tidak boleh, malam dikendorkan. Awalnya malam tidak boleh. Ya, kalau sudah malam tidak boleh berhubungan. Cuma sahabat-sahabat nggak kuat yang ini sehingga dapat rukhsah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada orang bilang gini, kalau Nabi 3 hari nggak kenyangnya nggak berturut-turut, makannya kadang sehari sekali gitu. Itu kan Nabi. Itu kan Rasul yang secara anatomis bisa jadi Allah sudah menentukannya berbeda. Kekuatannya berbeda. Kalau kita mesti fotokopi sama Nabi, apa bisa? Kalau kita mesti menyamakan mengikuti kepada Nabi, mana mungkin kuat? Tidak. Jawabannya kuat dan bisa. Itu mengapa keluarganya yang bukan Nabi, sahabat-sahabatnya yang bukan Nabi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, semuanya mengikuti bisa. Bapak Saudara sekalian, ditulis oleh para mu'arrikhin, ya, para sejarawan, ketika khilafah Islamiyah itu berpusat di Irak, di Kufah. Pada masa itu Bapak Ibu sekalian, ada satu peristiwa yang luar biasa menarik untuk kita cermati. Seorang kakek yang setiap hari kalau berbuka puasa itu di depan masjid besar Kufah. Di bawah pohon korma, dia berbuka puasanya setiap hari di situ. Dengan apa sih kakek tua ini berbuka? Dengan satu air, anggaplah 1 gelas air dan roghib, roti kering. Ya, Bapak yang belum haji, yang belum umroh, mudah-mudahan bisa diberangkatkan umroh. Amin. Itu kalau kita selesai sholat di Masjidil Nabawi atau Masjidil Haram, Bapak, kita keluar, kita bisa beli halib. Kopi hangat, ya, panas, dengan halib. Roti bundar itu. Ya, pipi yang itu dipanggang. Makannya itu. Itu makanan dari zaman Nabi sudah ada. Raghib. Itu makannya masih panas, masih hangat. Kalau dingin, dibanting juga nggak pecah.
keras. Dari gandum itu, karakter gandum itu. Ketika terdengar suara azan, maka sang kakek tua ini basmalah, ya, memulai berbuka, minum, disobeknya dengan keras itu, roti keras itu, dicelupkan ke air ketika sudah mulai ngembang baru dimakan. Tidak lama kemudian ada tunawisma. Orang yang tidak punya rumah tempat tinggal, hidupnya dalam keadaan miskin, meminta sana, bilang, ucapin salam, dijawab salamnya, minta izin. Bolehkah aku berpuasa ini ikut berbuka denganmu? Kata sang kakek, ahlan wa sahlan wa marhaban, silakan. Silakan kau berbuka, ini rezeki kita. Ayo kita nikmati. Senang hati dia. Minum. Ketika rotinya disobek, keras dia. Ketika digigit, giginya sudah tidak kuat. Mohon maaf, aku tidak kuat. Ya, terima kasih, aku sudah bisa membatalkan puasa. Nanti dulu, kata kakek. Kau pergi ke pojok sana. Itu rumah yang di pojok itu rumah Hasan bin Ali. Hasan bin Ali, ya, Ali istrinya itu Sayyidah Fatimah, putri Rasulullah. Itu cucunya Rasulullah. Setiap hari open house. Orang yang buka puasa dipersilahkan, ada buah, ada makanan nikmat itu. Kau ke sanalah. Maka sang tunawisma ini, peminta ini datang ke sana. Benar, banyak buah, banyak makanan. Ikut dia berbuka, senang rasanya. Setelah itu dia sudah dianggap cukup, kemudian dia bungkus. Ditegur. Jangan dibungkus, kau makan saja semua yang enak. Nanti kalau kau ingin bawa untuk keluargamu, aku siapkan. Makan dulu semua yang enak, yang lezat. Itu akhlak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap tamunya seperti itu. Si tunawisma, si tukang minta ini bilang, mohon maaf, aku sudah cukup makanku seperti ini. Dan ini aku mau bungkus. Iya, tapi buat siapa? Aku tidak punya keluarga, tapi aku mau bawakan kakek tua. Yang di depan Masjid Kufah, di bawah pohon korma itu, sesama tunawisma, sesama tukang minta-minta, aku pengen berikan untuk dia. Ali, Hasan bin Ali diri. La. Laisa minas sa'il. Jangan salah kamu. Itu bukan tukang minta-minta. Huwa walidi. Itu ayahku. Ali ibn Abi Talib. Itu Ali bin Abi Talib. Amirul Mu'minin. Itulah presidennya orang Islam sekarang ini. Ali bin Abi Talib bukan Nabi. Tetapi karena dia memang melaksanakan syariat dan mengerjakan sunnah seperti itu. Berbukanya dengan air putih. Dengan ya rohib yang keras. Kenapa begitu? Sementara anaknya siapa yang mau berbuka silakan menikmati apa yang dikarunia oleh Allah, bersyukurlah. Tapi dia sendiri tidak mau melakukannya. Ketika dia melakukannya, dia tidak paksakan untuk istri dan anaknya. Ketika orang bertanya apa gerangan yang menjadi dasar sehingga makannya Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin, kan punya jatah. Dia mengatakan, aku khawatir kalau makananku manis, makananku empuk, nikmat aku lupa terhadap rakyatku ini. Sehingga seperti inilah cara Allah mendidiknya. Lapar, lituar, laparlah yang bisa mengingatkan aku kepada mereka semua. Nah, Bapak Ibu sekalian, sejauh mana kepedulian kita terhadap lingkungan yang miskin, anak-anak yatim dan lain sebagainya, yang membentuk kepedulian itu lapar. Puasa kita ini yang membentuknya itu kepedulian kita kepada mereka. Ada orang yang gak bisa nangis, Pak, melihat penderitaan orang. Ada orang yang tidurnya nyenyak, sementara di sebelahnya itu tidak bisa makan. Subhanallah, saya pernah menyampaikan kalau tidak salah pada kajian itu. Bahwa pernah dulu pada awal-awal Bintaro itu.
Ada orang kaya yang mau makan itu. Ketika mau makan itu magicomnya hilang. Nasinya hilang tapi lauknya banyak, repot Pak. Terpaksa pembantunya beli makan mereka. Setelah itu ada yang memulangkan. Kenapa dia orang ini mengambilnya? Aku tidak memerlukan magicomnya. Aku memerlukan makan. Ketika aku masuk kalian tidak ada. Terpaksa aku mengambilnya karena keluargaku sudah tidak kuat. Bapak saya sekalian, itu pinggiran Jakarta Pak. Magicom hilang tapi nasinya doang yang diambil. Magicomnya dikembalikan karena susah. Kenapa tidak peduli Pak? Padahal ayatnya mengatakan, ya, di dalam Al-Quran secara tegas dikatakan, ya, bahwa wali amwalikum hakun lissailina wal mahrum. Pada harta kalian, harta kita ini Bapak saya sekalian, hakun lissailin. Ada haknya orang yang meminta-minta secara jelas. Wal mahrum, orang yang butuh tapi dia tidak mau menengadahkan tangannya. Jadi Bapak saya sekalian, miskin itu ada 3. Kalau miskin sebagai gaya hidup, boleh kita berlepas tangan. Yang pertama, orang miskin itu orang yang butuh. Dia mencari, kalau ada orang meminta bagi orang yang mau memberi, dan ketika diberi dia menerima. Nah yang kedua nih al-mahrum, dia butuh. Dia tidak mau meminta-minta, tetapi kalau diberi dia menerima. Ini yang disuruh, dia bilang hartamu itu ada hak mereka. Berapa kepekaan kita? Nah yang ketiga, orang miskin. Dia tidak mau meminta dan dia tidak mau menerima kalau diberi. Kenapa? Dia cuma mau makan berdasarkan pekerjaan tangannya. Dan itulah tingkat level yang tertinggi. Dan itu gaya hidup. Miskin sebagai gaya hidup. Bukan miskin korban sosial. Nah Bapak saudara sekalian yang berbahagia. Subhanallah. Ajaran yang moral yang luar biasa ketika diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ritual puasa ini. Bapak sekalian yang berbahagia. Apalagi yang dilakukan oleh Nabi. Nabi kalau makan setelah sediakan mau buka berpuasa, itu istrinya disuruh kirim kepada tetangganya yang terdekat. Sehingga beliau mengatakan, idza tabahta marakah. Hei ibu, kalau kau makan masakan-masakan yang berkuah, fa'aksir ma'aha, perbanyak airnya, banyakkan kuahnya. Wata'ahad jiranak, kau perhatikan sungguh-sungguh mana tetanggamu yang memerlukannya. Biarin saja dalam hadis ini, dagingnya cuma 1 kerat, airnya 1 mangkok, nggak masalah. Jangan gengsi, jangan malu cuma memberikan itu karena itu kuahnya juga bermanfaat bagi orang yang tidak punya. Kasih. Bapak saya sekalian, mohon maaf nih. Bapak ibu kita semua kalau makan sudah terhidang, apalagi makanannya di resto itu, ketika mau makan azan itu nggak boleh sama anaknya, nggak boleh sama istrinya. Makanannya itu dipotong. Kemudian di-share. Jadi yang disodakohinnya bukannya makanannya, gambarnya. Gambarnya yang disodakohkan. Nabi bilang, airnya banyakin, perluas supaya orang bisa menikmatinya. Tidak ada yang keluar dari rumah itu, sayur, buah, makanan, tidak ada yang keluar. Tapi gambarnya full color, sempurna betul. Bapak saya sekalian, ibu yang kami hormati, ini nih, orang yang tidak memahami tentang ritual lapar dalam kesunahan Nabi. Disuruhnya memberi, tapi gambarnya yang disodakohkan. Saya mau tanya sama Bapak Ibu sekalian,
Apakah orang yang sodako gambar makanan dapat pahala? Dapat. Pahalanya juga gambar juga. Apakah nanti masuk surga? Masuk. Tapi surganya juga gambar. Karena dia tidak sunnah nabawiyah. Dia tidak mengerjakan itu. Bapak sekalian yang berbahagia. Ada lagi yang lebih memiris Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Coba nanti dibuka setelah ya relax, setelah mau membuka-buka. Apa yang dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas, puasa itu kurang nilainya, rendah puasanya kapan? Ya idza kana hammuhu batnahu, apabila orang yang berpuasa tapi orientasi pikirnya itu perut. Ini dalam balaghah disebut min itlaqil batni wa iradatil akal. Sahabat Nabi Abdullah bin Abbas menyebutnya perut, tapi yang dimaksud kuliner. Bapak, musuh tanpa sadar ada dalam selimut kita. Apa? Orientasi kuliner. Berpindah-pindah kita makan ke sana, bermacam-macam kita coba. Tapi berapa banyak yang kita berikan? Nah, puasa yang mengajarkan jangan banyak kulinernya, tapi banyak memberinya. Nanti buka Pak. Ada laporan di NGI, National Geographic Indonesia. Jakarta setiap hari 5 ton sampah yang dikirim ke Bantar Gebang. 5 ton. Dan hasil penelitiannya mereka itu 70% yang jadi sampah dari Jakarta itu adalah makanan, 70% makanan yang layak dikonsumsi. 70 Pak, ini yang membuat laporan adalah lembaga yang integritasnya terpercaya. Subhanallah. Kenapa? Karena gaya makannya. Kita lihat gaya makannya. Nabi mengatakan la tasyrabanna ahadukum qaiman. Kalian jangan sekali-kali makan, jangan sekali-kali minum berdiri. Kenapa? Posisi makan berdiri, minum berdiri, kalau dia terlebih lagi tidak menggunakan tanafus ya, 3 kali nafas, maka pada rongga yang terbuka itu sangat memungkinkan itu ya masuk ya udara yang lain. Maka itu sangat memungkinkan merusak lambung. Kata Nabi, kalau minum 3 kali ya irupan, stop, istirahat, kemudian 3 kali lagi. Begitu caranya. Jangan begini kau puasa. Nah, kalau ada orang punya penyakit lambung, merusak lambungnya itu karena itu. Duduk, jangan berdiri. Coba lihat Pak. Kita lihat nih fotokopinya. Yang dilarang minum berdiri. Kalau makan berdiri boleh nggak? Bapak-bapak kalau pesta makannya diri apa duduk? Ya. Kesunahan Nabi itu kita tinggal tanpa sadar Pak. Kita tidak melaksanakan sunnah Nabi. Makannya berdiri, minumnya berdiri. Kenapa? Loh kan yang dilarang minum bukan makan. Ini adalah metodologi dalam memahami ayat, memahami hadis itu. Ini yang disebut dengan ijtihadul aulawi. Metode memahami itu dengan makna yang lebih besar. Artinya minum tidak boleh, apalagi makan. Aulawi. Kalau tidak begitu, coba kita lihat ayat. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Jangan kalian mendekati zina karena itu perbuatan yang keji. Yang enggak boleh mendekati zina itu. Kalau melakukan boleh. Begitu. Aulawi, mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan.
Bapak, nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam. Enak benar. Ya Adam anta wa zaujukal jannah. Hai Adam, kau bersama istrimu di dalam surga. Enak. Wala taqrabuha hadhihi sajarah. Kalian tidak boleh mendekati pohon ini. Enggak boleh mendekati. Hukum berlaku di surga cuma satu. Enggak boleh mendekati pohon ini. Enak betul. Iblis bilang sama Adam, yang nggak boleh mendekati makan boleh. Coba dimakan, telanjang, diusir. Gara-gara kuliner, diusir Pak. Dosa pertama adalah dosa kuliner. Diusir. Kenapa diusir? Melanggar perintah Allah. Berapa kali Nabi Adam berdosa? Satu kali. Satu kali berdosa diusir dari sorga. Kita yang berulang beribu dosanya mau masuk sorga. Bisa apa enggak? Nah, Bapak sekalian yang berbahagia. Ini waktunya sudah habis. Tapi paling tidak kita harus mengerti tentang resepsi kita umat Islam terhadap sunnah-sunnah. Jangan coba mengerjakan syariat, tapi pahami kesunahan-kesunahan. Salah satu yang kita ingin ditekankan dari contoh-contoh ini, seringkan lapar. Jangan banyak kenyang, apalagi kenyangnya bertahan terus. Maka kita tumpul kepedulian kita terhadap orang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam.